Oke, di video kali ini kita bakal lihat seberapa kemampuan dari MediaTek Helio G95 yang ada di smartphone ini. Dan kita bakalan tes benchmark dan mainin beberapa game yang aku udah install di sini. Dan kita langsung aja pindah ke kamera yang di atas. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, langsung aja sebelum mulai aku mau kasih tahu kalau unit yang aku pegang ini adalah Redmi Note 10S varian 8 per 128 GB. Buat Android versionnya ini juga udah Android 11 dan MIUI-nya sendiri ini adalah yang versi 12.5.1. Buat brightness ini aku set ke 40%-an karena kalau lebih dari itu exposure-nya terlalu berlebih dan gak enak buat dilihat di kamera. Sementara buat volumenya sendiri ini aku set ke sekitar 50%. Di sini langsung aja kita mulai dengan membuka aplikasi Antutu. Tapi yang aneh di sini aplikasinya tuh nggak bisa diklik. Bahkan aplikasi lain pun juga nggak mau kebuka. Akhirnya aku paksain aja buat restart HP-nya dan berharap semuanya kembali normal. Oke, setelah udah di restart, akhirnya ini kembali normal dan aplikasi Antutunya ini bisa kebuka. Di sini Redmi Note 10S dapetin skor 330.665 buat di Antutu versi 9.0.8. Buat skor CPU-nya ini ada di angka 88 ribuan dan skor GPU-nya ini ada di angka 98 ribuan. Oke, setelah itu kita lihat buat skor benchmark pakai Geekbench 5. Di sini Redmi Note 10S dapetin skor 512 buat single core-nya dan 1557 buat skor multi-core-nya. Sementara kalau pakai aplikasi 3D Mark ini nggak tahu kenapa ya nggak bisa berjalan di sini. Di sini ditulis kalau smartphone ini tuh nggak bisa connect ke UL servernya. Oke, habis itu langsung aja kita tes buat touch delay-nya pakai game real drum kayak biasa. Dan aku merasa di sini touch-nya tuh masih aman-aman aja. Delay-nya tipis banget dan hampir nggak kerasa. Cuma ya masih ada sedikit banget delay-nya dan kayaknya ini nggak terlalu berpengaruh. Dan terakhir sebelum main game yang benerannya, kita nyobain buat main game Subway Surfer buat ngetes swiping-swipingnya. Di sini main game Subway Surfer ini tergolong enak banget. Layarnya buat responnya ini lumayan bagus dan buat gerakan cepat kayak gini tuh juga tergolong nyaman buat dipakai karena layarnya ini responsif. Oke, langsung aja yang berikutnya kita mau main game Mobile Legends. Di sini seperti biasa kita mau atur timer dulu buat ngingetin kalau kita udah main berapa lama. Di game pertama aku pakai Mia ya, kali-kali mau cobalah buat pakai MM. Di sini buat settingan sendiri kita bisa dapetin settingan ultra buat game ini dan high frame rate-nya ini juga udah bisa kita hidupin. Menurutku di game pertama ini masih tergolong aman banget selama permainan. Saat rame war pun ini di sini FPS-nya tetap terjaga dengan baik ya dan sangat stabil di sini. Jadinya ini enak banget buat dipakai. Sampai akhir permainan pun ini masih aman banget buat dipakai dan aku bisa bilang ini enak banget buat main satu game Mobile Legends di Redmi Note 10S ini.
Nah, karena tadi kita main tuh cuma 8,5 menit dan itu bentar banget, makanya aku nyoba buat main game Mobile Legends ini sekali lagi. Di match ini tuh aku nyoba buat pakai Balmond mode fighter dan coba buat ambil lane bawah. Saat war ini aman banget, aku nggak nemuin adanya frame drop sama sekali yang benar-benar sampai mengganggu. Dan akhirnya nggak kerasa juga, match pun berakhir dan total kita udah mainin game Mobile Legends ini sekitar selama 18 menitan. Ternyata buat baterainya ini sendiri kekuras sekitar 5% selama kita mainin game Mobile Legends 18 menit tadi. Sementara buat suhunya sendiri ini ada di angka 41 sampai 42 derajat Celcius buat di bagian back cover atas, 36 sampai 37 derajat Celcius buat di bagian back cover bawah, 41 sampai 42 derajat Celcius buat di bagian layar atasnya dan 36 sampai 37 derajat Celcius buat di bagian layar bawahnya. Oke, setelah itu kita lanjutin main game kedua yaitu adalah PUBG Mobile. Tapi seperti biasa kita set dulu timernya buat ngingetin kita udah main berapa lama. Di game ini ternyata kita dikasih settingan yang nggak biasa ya, yaitu bisa dapetin smoothnya sampai ekstrim, balance-nya sampai ultra, HD-nya sampai ultra, dan HDR-nya juga sampai ultra. Ini agak berbeda ya dengan Realme 8 yang pakai chipset yang sama tapi cuma dapetin settingan di Smooth Ultra aja. Sementara buat gyroscope-nya sendiri ini aman banget dan tergolong responsif. Ini cocok lah buat kalian yang suka main game PUBG Mobile pakai gyroscope. Di match pertama ini aku main TDM dan aku merasa di match ini selama permainan tuh aman-aman aja ya. Nih, kalian bisa lihat aja sendiri. Pamer dulu ah. Oke, setelah merasa kurang lama karena cuma ngabisin waktu tuh sekitar 7 menit aja, aku tuh mutusin buat main lagi di Classic. Di sini aku main biasa ya, yang tim. Dan saat awal permainan tuh aku mulai ngerasa frame drop tipis-tipis. Cuma ya saat awal game gini tuh frame dropnya masih wajar dan masih cukup enak buat dipakai. Nah, ternyata saat tengah-tengah game nih HP tuh mulai kerasa panas dan frame dropnya ini parah banget. Nih, kalian bisa lihat aja sendiri. Akhirnya setelah nggak tahan sama frame dropnya karena bener-bener susah digerakin, aku mutusin buat ganti settingan ke smooth extreme aja. Dan ini beneran enak dan lancar banget, plus gambarnya ini juga jadi lebih terang. Nah, saking keasikan main, aku tuh mati konyol karena turun dari mobil pas lagi ngebot. Yaudah deh. Dan ternyata nggak kerasa juga, ini kita udah mainin game ini kurang lebih 28 menit buat main game PUBG Mobile-nya. Dan selama 28 menit bermain, baterai HP ini tuh kekuras sekitar 9%. Buat suhunya sendiri, ini ada di angka 43-44 derajat Celcius buat di bagian back cover atas, 37 derajat Celcius buat di bagian back cover bawah, 44 derajat Celcius buat di bagian layar atas, dan 37-38 derajat Celcius buat di bagian layar bawahnya. Oke, selanjutnya yaitu game terakhir, kita nyoba buat main game Genshin Impact. Tapi seperti biasa, kita bakal atur timernya dulu buat ngingetin kita udah main berapa lama. Di game ini kita bisa dapetin settingan bawaan di menengah atau medium.
Tapi ini aku coba ubah settingannya ke tertinggi atau highest supaya dapetin suhu maksimalnya. Di game ini ternyata bener-bener nggak playable meski dipaksa ke highest-nya, nggak gaya si Redmi Note 10 Pro yang sedikit lebih stabil frame-nya meski ini juga nggak maksimal. Di sini aku paksa buat mainin di settingan ini dan bakal lihat nanti di akhir bakal kayak gimana dan berapa derajat yang didapat buat suhunya. Dan ternyata setelah 25 menit bermain, ini aku ngerasa bodi HP ini tuh panas banget dan langsung aja aku cek suhunya. Buat back cover atas ini ada di angka 46 sampai 47 derajat Celcius. Buat di bagian back cover bawah ini ada di angka 42 derajat Celcius. Buat di bagian layar ini ada di angka 48 sampai 49 derajat Celcius. Dan di bagian layar bawahnya ini ada di angka 42 sampai 43 derajat Celcius. Oke, mungkin segitu aja buat gaming test dari Redmi Note 10S ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.